صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan walaupun hujan kita tetap semangat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi nafudu bil jannat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang sama kita hormati dan kita muliakan hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram dan Muhtaram Bapak Ustadz Nur Ali, sarjana agama. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, duitnya banyak. Al-Mukarram dan Muhtaram Al-Ustadz Zainal Abidin SPDI, mudah-mudahan doa yang sama untuk beliau, amin ya rabbal. Al-Ustadz Samsul Mu'i dari Pondok Gede bersama tim hadrah yang luar biasa, paling banyak hadrah ini, bayarannya di atas 1 juta. Sampai bawa gendang itu dua, tinggi banget, beber rubuh. Mudah-mudahan tim hadrah sama hadrah yang sehat. Kalau hadrahnya kagak sehat berarti bohong, kagak bisa dipakai nyari duit lagi. Tanyaannya dari muka-mukanya mah orang gemuk-gemuk Pondok Gede, nggak doyan makan dia mah. Ya nyusunya kuat-kuat, alhamdulillah. Bapak Ketua RW Bapak Ustadz Ahmad Lailatul Hadi, namanya cakep banget dah. Ini Lailatul Badriyah. Mudah-mudahan RW sehat, panjang umur, badannya gemuk. Banyak pikiran ini namanya ini. Yang terhormat Bapak Ketua RT 04 Bapak Agung Budianto ST, dan para asatid, para tokoh yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, memang catatannya segitu doang. Tidak ada lagi. Ini terakhir Ustazah Anak Mariana, mana ada Ustazah? Di dalam lagi bikin nasi kebuli ya. Mudah-mudahan Ustazah sehat beserta keluarga, dan para bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, waktu udah malam, perut lapar, kondisi hujan, yang enak kita doa, kita makan. Setuju? Setuju Pak? Nah, kalau saya mah terserah gimana pengikut, ya kita mah dikit ya, bentaran nih, lama emang amplop udah dilem, enggak ada yang ditambahin. Saya ceramah kemana-mana keliling, nggak ada cerita nih panitia apa RW-nya PRT ini Ustadz lama ceramah tambahin, nggak ada yang begitu, nggak ada. Jadi lama sama bentaran sama Pok. Jadi Pok mau yang panjang apa yang pendek? Oh, ditanya tawa. Panjang. Iya emang lagi musim hujan. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal. Itu tenda di belakang bedoyong, emang modelnya begitu, bedoyong itu dia. Iya. Iya dah. Ngempet aja, tenda aja ngempet, apalagi kita. Alhamdulillah nyampe kemari dikasih rokok sama kopi. Emang ketua RT tahu kedemenan saya rokok. Saya mah lebih baik kagak makan daripada kagak ngerokok. Iya, tuh ada yang nyawa tuh. Iya. Tapi mohon maaf
ada ustad guru kita kagak ngerokok, jadi saya kagak enak. Tadi sebelum ceramah udah 4 batang dikasih 2 bungkus, biasanya si panitia ngasihnya 3 bungkus biasanya. Orang sono orang sono ini mau cuma bilangin doang, takut lupa, kalau mau ditambahin nggak apa-apa karena Allah demen yang ganjil-ganjil. 2 kan genep itu dia, tambahin lagi 35 harganya. Alhamdulillah. Ngomongin halal bihalal ini adalah tradisi yang cuman ada di Indonesia. Jadi di negara lain kagak ada, walaupun mereknya bahasa Arab, halal bihalal. Halal yang kembali kepada halal. Artinya apa? Ini tradisi cuman ada di Indonesia. Orang Arab aja bingung dengar kata halal bihalal. Terus siapa yang mula-mulain kalau kata orang Betawi? Siapa emang yang mula-mulain tuh halal bihalal? Ketika Presiden Soekarno mengumpulin ulama se-Indonesia dulu pada zaman itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Anyar Jombang yang nyiptain syair Yalal Waton Hubbul Waton Minal Iman. Beliau bilang kepada Insinyur Soekarno, Pak Presiden, jangan namanya silaturahim ulama tapi ganti halal bihalal. Itulah yang memunculkan tradisi halal bihalal sampai saiki, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Udah segitu cukup. Terus yang kedua, saya mau bahas rokok. Bapak-bapak yang di kantongnya ada rokok silakan ngerokok. Pak Ustadz mohon maaf ini kagak ngerokok ya, jangan marah sama saya. Kalau marah jangan ngundang lagi Ustadz ya. Yang pertama, ulama Indonesia itu saya kalau ngajinya di luar bukan di masjid dan di musola, pasti saya suruh ngerokok. Karena orang yang ngerokok itu akalnya kebuka. Karena kita ini laki-laki khususnya adalah orang-orang yang tiap hari puyeng, beda sama perempuan. Maka mbok kalau lakinya lagi ngerokok, diem-diem jangan diomelin. Apalagi ada bahasa ngerokok mulu mati. Enggak po, kalau rokok mati sundut aja lagi. Emang rokok mati lagi bego banget, lagi diem aja, sundut aja lagi. Ada ulama namanya Syekh Ihsan Jampes, beliau makbarohnya di Kediri. Waktu saya masih di Kediri, saya ziarah ke beliau. Beliau itu punya kitab yang kagak punya ulama dunia lain. Itu Syekh Ihsan Jampes, guru daripada gurunya Wali Songo. Dia punya kitab judulnya Libayani Surubil Qahwa wad Dukhon. Itu kitab hampir 125 halaman yang dibahas cuma 2, kopi sama rokok. Ya, mantap. Gini gue demen nih. Iya, yang mantap-mantap doang, rokok tambahin. Gue bilangin lu. Alhamdulillah. Apa kata dalam kitab itu? Mu'allif Syekh Ihsan Jampes mengatakan al-ghahwa wad-dukhon iftahul aklun. Iftah bermakna aklun terbuka. Berarti orang yang ngopi, orang yang ngerokok akalnya kebuka. Maka laki-laki kalau lagi ngerokok, biar kata token listriknya bunyi aja, diem aja dia. Aman aja, tenang. Percaya bang, orang yang ngerokok umurnya panjang. Saya pernah dapat singgungan dari jamaah, Ustadz jangan kebanyakan ngerokok. Karena saya adalah orang yang ngerokok sehari 7 bungkus Sampurna Mil. Dikali 35.000, wajar kalau saya miskin. Ini ngerokok kagak, ngopi kagak, ngontrak rumah, malu. Iya, lalu itu buat apaan itu? Jangan-jangan dia main slot kali ini. Baik pak. Iya. Gue tahu aja, lu bapak lu jangan, bapak lu ledek-ledekin. Gue kayak kali ini, jangan. Makanya kita harus ngerokok. Dulu saya waktu ngaji di Jawa, kenapa saya ngerokok? Karena guru saya ngerokok. Saya bertanya sama guru saya, guru, apakah ini tidak sopan? Guru lagi jelasin saya ngerokok. Daripada ente tidur, mendingan ngerokok. Orang kalau ngerokok pikirannya panjang. Nah, udah rokok segitu aja dah, jangan banyak. Jadi kalau kurang dalil, silakan main ke rumah saya, ntar saya kasih fotokopian kitabnya. Jadi kalau bini, tenang aja mah, udah diem-diem aja loh. Jadi bini mah diem-diem aja, jangan banyak ngatur, bini ngatur. Iya, makanya alhamdulillah bininya Betawi, laki Jawa. Merengket ini dia. Nah, Jawa kan cuma bisa boten makanya RT-nya Jawa, RW-nya Betawi. Ini satu persatuan yang luar biasa. Kenapa? Kalau Betawi semua rusak. Ini seorang Betawi asli, tulen 100.000%. Kenapa?
saya pernah survei di berbagai RW, kalau kerja bakti hari Minggu pagi Pak RW, yang datang duluan Jawa apa Betawi? Jawa. Jawa 6:30 bawa pacul, Sunda datang bawa pengki, Betawi 9:30 nyampe nanyain gorengan. Gorengan aja kagak ada, lu mau jadi RT kebangetan. Betawi dia asal udah dengkreng dikit duitnya 1 juta tuh di kantongnya. Iya, alhamdulillah. Makanya Betawi singkatannya bos. Betawi ogah susah. Wah, ngawinin manggil dangdut pakai layar. Wah, habis ngawinin pekinya miring, ngamplopnya 2.000, puyeng dia buat bayar tenda. Alhamdulillah. Makanya orang-orang Betawi sama Jawa kudu rapi, akur semua, kan enak begini guyup. Walaupun hujan berangkat sama ngaji, jangan ngaji gara-gara hujan berhenti. Tadi saya berangkat ke Duku dulu, kali abang Duku tahlil. Roh mana hujan gede buat nih, saya udah girang banget ini. Wah, jangan-jangan tadi dikit lagi RT nelpon nih, Ustadz, acara bubar ini. Iya, lah apa PRW? Iya, PRT transfer aja kan begitu. Iya, lah udah tekan kontrak. Ini 3 yang saya batalin ini, RT nelpon. Iya, kalau nanti ceramah kagak pakai DP begini deh jadinya ya. Iya, alhamdulillah. Maka tradisi halal bihalal ini adalah mempererat bagaimana ukhuwah watoniyah, warga dengan warga aman. Nggak ada yang silih, nggak ada yang main kata-kataan. Punya hati, jangan dengki sama orang. Wah Allah, jangan degik kalau kata bahasa Inggrisnya. You understand? Iya, iya saja udah, biar kata orang-orang tengah juga bisa bahasa Inggris mah. Kalau cuman enggak aja sih. Tuh. Makanya apa? Kita jangan degik jadi orang. Kudu akur begini kan enak, apalagi di sini. Ya Allah, rumah adep-adepan. Marah dikit, berapa kita urusan. Gara-gara beli motor baru tetangga marah yang depan. Yang punya motor baru ngelaksonin, negor niatnya. Tapi yang ditegur lebih marah. Ngapa ngomongnya? Ya gue juga tahu motor lo baru tuh. Dari situ bisa jadi perpecahan antar warga. Apalagi yang jadi RT, jadi RW, yang anu belum dapat bantuan, yang anu udah. Ntar kata RW milihnya saudara mulu dikasih, jangan. Iya, kadang-kadang RW jadi tekanan batin. Gaji kagak seberapa, stroke iya. Wah, ditekan terus dia. Iya, makanya rata-rata RW kagak gemuk. RW sama Ustadz kan sarwa kene. Gua sama di tugasnya, masyarakat dikit-dikit ngeluh. Kemarin baru 2 hari yang lalu baru belain orang lagi berantem sama bininya. Gua berantem megang golok. Kata saya udah dua-duanya megang, saya liatin sampai menang. Blek-blek lo umur 60 masih berantem aja, anak udah 7. Kadang-kadang kita kan laki bini begitu berantem. Makanya laki kalau lagi berantem sama bini jangan main kata-kataan. Kunyuk lu. Anaknya denger, set emak gue dikata kunyuk. Lah kalau emak gue kunyuk, gue siapa? Tuh, mendingan pergi sono kemana kek, jangan berantem udah. Di depan anak kita, anak ngerekam. Maka anak bagaimana orang tua? Kalau orang tuanya kagak sembahyang, orang tua kagak demen ngaji, anak pasti kagak demen ngaji. Makanya bagus ada acara begini, disatuin semua, beda suku, beda budaya, beda bahasa, nyatu dengan kita semua. Kan enak udah. Akur begini rapi, senaik rata semua, besek udah siap siaga, tenang. Iya, lah mau ngapain lagi? Udah rapi, urusan diatur sama pengurus, bagaimana warga kita makan ngumpul. Tadi RT udah menyinggung pulang mudik ini, udah di ujung Sawal masih ngadain acara aja, mengumpulin duit dulu. Orang baru pulang mudik, biarin apa yang kita kasih ditambahin nama Allah Subhanahu. La yadkhulul jannah qati ay rahimuhu. Jangan mutusin silaturahim. Orang yang mutusin silaturahim, adek ama abang kagak akur, ponakan ama mamang kagak akur, sepupu ama sepupu kagak akur, orang tua dengan anak kagak akur, guru dengan murid kagak akur. La yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mutusin, akur enak udah kita, biarin dia mau begitu. Jangan sampai bikin status pulang apa ahlan wa sahlan Ustaz. Salaman, mudahan ini salaman bro ya. Biar nggak selek. Licin bro. Sendal bang, sendalnya tong anin. Lu colong lagi sendalnya ntar. Sendal kiai lu colong. Terus ini terus. Guru udah nyampe.
Doa enak ini. Alhamdulillah. Maka jangan mutusin silaturahim. Nih berkahnya kita ngumpul acara halal bihalal, biar yang putus disatuin lagi, yang kagak nyambung disambungin lagi, yang maren-maren salaman ketemu di masjid, di kantor RW, dua acara RT, salaman tangan nyampe muka kagak, sekarang mah nyampe udah. Dua-duanya, ini salam lu gini, lu baru nyampe, orang marah. Jangan begitu kita udah ngaji. Saya dengar tadi dari guru kita Ustadz Nur Ali, ya Allah ada pengajian malam Senin bawa bapak di sini belajar Quran, belajar rawi terus pak. Iya, mau bocah pada bedeg sekarang, yang tua pada ngaji, yang bocah ya Allah HP-nya miring di pinggiran gang. Aku mau mampus tuh bocah begitu tuh. Ngaji tong. Kalau bukan kita yang muda, siapa lagi? Yang tua mah udah dikit lagi. Umur emang gak ada yang tahu. Muda mati duluan banyak, tua mati duluan emang pantasnya begitu. Sakit bertahun-tahun kagak mati-mati, kagak sakit mati. Pagi ngobrol, siang mati. Banyak yang begitu ya. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Wah, kuntilanak itu namanya. Kuntilanak BA. Artinya apa? Umur nggak ada yang tahu. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari kiamat nggak ditanya lagi tuh harta kita, jabatan kita nggak berguna semuanya. Apa yang berguna di hadapan Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selalu bersemayam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lantunkan zikir. Maka hikmahnya kita acara ini mengingatkan kemarin Ramadan 1 bulan penuh. Kan jarang-jarang Ramadan 1 Ramadan tepat tanggal 1 di bulan Masehi juga. Itu hampir 30 tahun sekali baru terjadi. Kenapa? Karena Indonesia ini jamnya kagak sama. Di sini udah jam 8, di Papua belum tentu jam 8, bisa duluan, bisa belakangan. Kita kudu sabar. Makanya ikutin pemerintah, insya Allah selamat. Apapun yang disampaikan sama Menteri Agama ikut, selesai udah. Kita kan cuman rakyat itu ra'iyah, makmum. Mau dibawa kemana kayak sama imam, lanjut. Dan kayak terawih kemarin, giliran imam cepet, ngeruduk ke masjid musola. Giliran imamnya lama dah, wah lama nih dia jadi imam nih. Jangan terawih sama dia lama, nggak jadi imam. Kadang-kadang kita terawih masih milih jadwal imam. Maka apa? Ayatnya jelas. La'allakum tattaqun, di belakangnya tuh perintah puasa. Kembalinya setelah kita Ramadan, la'allakum tattaqun, makin takwa apa kagak? Orang bulan puasa bisa hatamin Quran, emang lagi bulannya. Tapi setelah bulan Ramadan bisa kagak hatamin Quran, itu hasil dari pendidikan Ramadan. Di malam-malam Ramadan dia menghidupkan dengan salat sunnah, enggak bangga. Tapi nanti setelah Ramadan ada enggak efeknya, ada enggak hasilnya setelah kita menempuh perjalanan jauh di bulan suci Ramadan. Maka berkahnya malam hari ini kita ngumpul, satu, introspeksi dan muhasabah diri. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Yang kedua, apa yang kemarin diajarkan oleh guru-guru kita, amalan di bulan suci Ramadan, di bulan ini kita terapin udah. Jangan kelar Ramadan malah kelar ibadah. Maka lebaran siapa aja boleh, tapi kalau Idul Fitri orang-orang pilihan. Id diambil dari dua kata, ada yaudu artinya kembali, fitrah kepada kesucian. Maka orang yang boleh Idul Fitri adalah orang yang kembali setelah dia rusak bersih, setelah dia kotor bersih, kembali kepada fitrah suci kita. Itu namanya Idul Fitrah. Lah kalau lebaran siapa aja boleh. Ustadz kemarin dia kagak puasa itu, sholat id paling dulu. Lah boleh nggak? Boleh. Mana mereknya masih nempel, sarungnya Wadimor, ada yang gajah nongkrong, takbiran dari 5:30 udah nyampe di pojokan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya nanya, lu ngapa nangis? Di puasa. Ya Allah kagak berasa. Ya Allah puasa udah akhir aja. Emang lu puasa? Dapat 5 doang kemarin, lepek. Tuh. Artinya apa? Ayo maksimalkan kemarin. Sekarang udah telat, belum tentu kita bisa nyampe lagi di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Nggak ada jaminan. Orang yang hari ini sehat besok mati banyak. Maka kita jangan sombong dan jangan belagu. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, panggung sandiwara yang didirikan sama kita semua ini. Nggak ada jabatan, ya paling lama 10 tahun.
Maka kita jangan pada jadi bangga. Ini kadang-kadang dipanggil ustad, bangga banget. Wah Allah sholat lama buat imamnya. Lah emang aki-aki lagi nahan berak. Imam al-Baqarah. Ya. Kalau kata mak ya sih ya bukan emas itu. Makanya orang itu kan tipenya ada dua. Ada orang baru demen, ada orang udah demen. Orang baru demen ngaji nih malam Senin di sini Al Anwar. Jangan dikata gini, lu sih ngaji, janda tadi ini. Berhenti dia ngaji bang. Orang tuh baru demen. Orang baru demen ke majlis taklim, baru demen sembahyang. Jangan dikata apa-apa, biarin amat. Yang penting dia demen aja dulu. Kalau orang udah demen mau dikata apa juga enak. Orang udah demen. Dia dulu kita nih kawin sama bini kita biar ada bini kita hitam, kita putih. Orang demen. Maka kita jangan suka ngaruh-ngaruhin ini mulut kita kadang-kadang ya Allah yang jadi masalah. Mulut kagak bunyi, tangan ngetik di HP. Gua acara halal bihalal, gua nasi kagak dapet. Tuh, kan gara-gara itu jadi ribut. Biasanya mama yang begini nih, tapi orang sini mau kagak, orang sini kagak, orang sini. Kenapa? Karena pengajian di mana-mana, mama doang yang botas. Sekaya-kayanya bapak-bapak kagak ada ngaji, bapak-bapak bawa tas. Kecuali diusir sama bininya. Tapi emak-emak biar cabai mahal, minyak mahal, tetap ngaji bawa. Karena itu tas dari rumah sudah dikosongkan. Orang sono nih po lagi cerita, lu jangan marah. Iya, ntar mah nyampe di majlis taklim ada jeruk bungkus, kue talam lipet pakai tisu. Ada yang udah bawa selampe dari rumah. Tuh, buat apa? Karena emak mikirin anak di rumah. Beda sama bapak. Kenapa emak wahnan ala wahnin ngandung? Wah Allah sakitnya ya po ya. Kagak bisa dikata-katain. 9 bulan 10 hari. Wah Allah pembukaan pertama kayak ada mau keluar. Air di bidan habis kolam ada keluar-keluar juga. Pembukaan kedua sampai pembukaan 7 pinggul belakang rada-rada panas ya po ya. Anget ya. Bener po? Bisa aja lu gue tanya bener. Bisa kalau ngaji begini nih mama emang bisa aja bisa ya kali mama. Iya. Ya begitu ya. Ya Allah laki mah lagi ngopi di depan sambil ngerokok, mertua nyampe tuh lah kagak masuk. Nanya dia, ya udah tenang aja ayam mah tenang aja. Tuh emak ya Allah napa Senin Kemis ngeluarin kita kok mana palanya godeng banget. Beratnya 4,2. Ya Allah tuh bahaya pemolen. Keluar dia kok tuh. Lihat perjuangan emak kita belum kelar belum. Ya Allah usia lagi masa-masa menyusui. Malam-malam jam 3 bangun tuh bocah nangis. Perjuangan emak tong. Bapak mah kagak lagi tidur dibangunin. Ya anak nangis aja ini. Laki mah kita akal kita kan rada banyak. Keluar dari rumah ngempet di kaca kamar. Apa kata emaknya? Tong tidur tong kunyuk lewat tong. Bapak dikunyuk-kunyukin. Anak tidur takut ada kunyuk. Ya Allah masuk. Emaknya bilang papa mau. Tadi gue dia kunyuk-kunyukin. Sekarang dah lu ngajakin gue emang adanya sekunyuk-kunyuknya doang. Tuh. Tapi berkah rumah tangga maka apa? Apapun yang didasarin dengan silaturahim biar pada akur enak ngumpul bareng. Apapun acaranya makan kagak makan ngumpul. Jangan nanya ntar malam halal bihalal kira-kira biasa kapan nampan ini biasa kapan orang sono. Maka kalau makan di nampan itu kan ada adabnya. Kalau biasa kali pulang masing-masing. Kalau makan di nampan kan kagak boleh. Yang pertama adab makan di nampan bertiga berdua. Yang pertama nggak boleh ngeliat muka temen. Gua kalau lagi makan jangan ngeliat buset lapar buat jangan makan makanan ini adab. Dalam kitab Taisirul Khalaq dikatakan begitu. Yang pertama jangan ngeliat muka temen. Satu ada orang yang gemberan jijian. Tuh, jangan udah makan aja. Yang kedua jangan pernah ngambil batian orang. Ngerti batian? Ya, jangan ngambil bagian orang. Emang jatah tuh ayam 2 jangan diembat ayam orang. Orang suruh ambil air dulu. Ayam diurug. Wah, ayam diurug. Tuh, yang ketiga jangan suka kalau makan di nampan ini tangan kita nyuapnya sama mulut di atas nampan. Jangan, takut ada yang jatuh. Iya. Makanya apa kalau makan di nampan ngeduknya di nampan makannya rada jauhan nyuapnya. Tuh, jangan didong. Lah teman kita, buset, gue lagi lapar enak buat gue ngeliatin dia itu.
Lelawan gitu nyerah. Kata temennya nih, emang gue sengaja nih tadi gue lapar banget, lu makan lapar juga nih, gue sengajain. Tuh nggak boleh kita kok. Tuh adab makan begitu udah diajarin sama guru-guru kita. Makanya hal-hal yang kecil itu jangan, walau ngaji mah jangan panjang-panjang, jangan dalam-dalam, kedalaman jadi orang PA ntar. Dikit-dikit nyalain orang. Nur dia Nurul Ula kunut, yang atuh kagak kunut, DKM sama DKM tawuran. Jangan udah sekarang 2025 masih mempermasalahkan kunut, traweh yang 11, yang 23. Lu mau traweh 11, monggo. Ada dalilnya. Yang mau 23 silahkan. Yang mau 2 rakaat boleh. Yang geblek selama bulan suci Ramadan kagak pernah traweh. Kemarin kita COVID diajarin tuh sama Allah. Berapa banyak orang yang bikin status masjid ditutup mau ibadah susah. Sekarang masjid dibuka lebar banget pintunya, nggak ada yang nyampe. Dia lagi yang azan dia, yang qomat dia, sampai imam dia juga. Kalau ada orang udah giliran ustaz ada kondangan, ribet main dorong-dorongan. Ustaz mana? Lagi kondangan di ujung harapan. Jauh orang mana ini? Iya, udah lu aja lu. Gua, lu aja lu. Tuh, akibat apa? Kagak ngaji. Maka kita perlu ngaji. Jawa tuh kalau nggak ngaji. Jawa mau ngapain juga rapi. Saya makanya salut sama orang Jawa. Maka kita nih orang Jawa, Betawi, Sunda kudu belajar sama Madura. Lihat cara warungnya dia. Madura ada sini ya? Iya, samping rumah saya warung Madura. Kadang-kadang saya perhatiin ini orang lagi tidur-tidur ini. Warung 24 jam buka sampai dia ngomong, saya mau tutup kiamat Ustaz. Gua PA lu. Tutup kiamat setengah hari saya masih buka Ustaz. Lu tahu kiamat sore? Tuh Madura tuh berkah tuh Madura. Maka orang Betawi kalau mau dagang belajar sama Madura. Kenapa? Betawi dagang paling lama 3 bulan. Nutup udah habis itu. Bagaimana mau hidup berkah dagang? Iya, bukanya kagak jelas. Buka kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 1. Lagi segen dikit asar berbuka. Dan maghrib nutup, ada tahlilan. Tapi Madura maka agak badai, tsunami, gempa, dagang dia. Rapi dagang mie, telur, beras, sampo, sabun. Lah Betawi, sabun sama beras nyampur. Nah nenek-nenek makan, saya ini beras rasa boy. Ya Allah tuh Madura berkah. Pagi sampai malam bininya yang jaga. Isa rolling, lakinya yang jaga, bininya tidur. Saya pikirin punya anak dia. Dia jangan dibahas gitu aja. Tuh makin malam rusak. Berkah tuh Madura. Iya, Madura ulet-ulet kobak diuruk jadi tanah. Rumah. Dia mah pora-pora aja di sini pada susah. Di sana mah rumahnya megah-megah banget. Yang rusak itu orang Betawi yang dulunya tanahnya banyak sekarang pada ngontrak. Betawi kan begitu, haul pertama jual, kontrakan apa? Nah, kontrakan di 7, guran 7 kali, haul 7 tahun, haul ke-8 puyeng palanya. Apalagi kita mau jual. Tuh, kita ini bisa jualin doang kagak bisa ngumpulin. Maka berkah silaturahim. Ayo, bagaimana orang tua kita luar biasa. Bapak kita nggak pernah sarjana, tapi bisa didik anak kita. Tuh pelajaran yang paling penting. Saya punya kakek anaknya 16 mati 3. Alhamdulillah anak sarjana semua saya liatin njing saya. Saya pikir baba gua kagak ngapa-ngapain. Paling mentok nandur nyawa sama miara ikan. Tapi anaknya bisa jadi sarjana semua. Bocah sekarang punya anak 2 nyerah udah. Kalau kata Ustadz kan anak banyak berkah. Lah Ustadz anak saya 6 rumah ngontrak. Kagak percaya sekarang sama Ustadz. Datang mau ngawinin, Ustadz doain nih biar kagak hujan. Hujan, Ustadz ditagi. Gimana sih Ustadz, didoain apa kagak? Lah hujan aja nih, Ustadz ditagi. Ya Allah, murid memang sekarang Ustadz bergeledek. Iya, rokoknya Ustadz dipinta. Rokok Ustadz ngambil berkah ini, ngambil berkah. Nggak ada yang punya rokok. Ya Allah, murid sekarang ber-PA. Ya Allah, makanya guru-guru kita yang udah tua-tua tuh ngerasain murid yang bener. Murid mah yang bener ngeliat. Ya Allah, guru orang mana sendalnya udah jelek, beli lah. Kalau sekarang guru udah banyol kayak apa aja. Murid mah ya piora aja, makanya kita kurang berkah. Waktu saya di Jawa, ya Allah, baru sampai turun di Kediri. Orang Bekasi, gua kan jagoan buat Bekasi. Nyampe sono, turun dari beca, ngeliat bocah kecil. Ya, paling baru 4-5 tahun, keluar dari satu rumah menuju warung. Nggak ada yang berani jalan, yang tua kagak jalan, yang muda kagak jalan, angkot berhenti, semuanya tukang dagang berhenti. Saya nanya sama mamang saya, Bang, siapa itu bocah? Belagu banget itu bocah. Kok dia lewat pada nunduk? Sampai kita nunduk, udah nunduk aja dulu, ntar gue jelasin. Pas selesai dia keluar dari warung kembali ke rumah. Apa kata mamang saya? Itu cucunya Kiai. Saya mikir, kalau cucunya aja ditundukin begini, ketemu babanya, tiarap kita.
Ini akhlak kepada guru begitu. Kalau zaman sekarang kagak, negor guru di jalanan naik motor. Guru mau kemana? Wah, Allah, guru ingat dan naik Supra. Yang negor PCX, gua mana senapa tergoblok. Lu sih nyumpain guru mati lu. Makanya di Bekasi udah jarang sekarang guru-guru tua. Maka kita doain guru-guru kita, ya Allah biar pada sehat. Mautul alim, mautul alam. Kalau udah nggak ada ulama meninggal, ini gelap kampung kita. Makanya biar ada pengajian terus, ngaji semangat Pok. Bang, ngaji, mau hujan kek ngaji ngalah memancing. Ngaji malam Senin lagi pas buat minggu libur mancing. Ya Allah, kita kan pulang lewat BKT rumah. Itu kan sepanjang BKT pemancingan semua itu. Kadang-kadang pulang ceramah jam 2, jam 1. Orang saya liatin mancing. Ya Allah, orang lah jam 1 malam masih mancing aja. Kalau gue sih udah kagak demen emang sama mancing. Gue beli aja lah tubang ikan. Iya, kadang-kadang kita pikirin nyari apaan. Itu dia bininya lagi ngap-ngapan. Kagak tahu dia bininya mau mati. Pulang mancing nangis dah. Iya, udah yang begitu-begitu. Ayo kita perbaiki sholat kita, ibadah kita. Besok kita bakal mati. Yang kita bawa apa? Maka kita sering baca Rotibul Haddad. Di belakang Rotibul Haddad ada bacaan apa? Ya alima sirri minna, la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna. Ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Ya Allah, tutupin aib-aib saya, maafin saya ya Allah. Ya alima sirri minna, Engkau yang paling tahu kejelekan saya ya Allah. Ditutupin sama Allah. La tahtiki sitro anak, jangan dibukain ya Allah. Dibukain repot ini. Wa'afina wa'fu anna, kita minta maaf sama Allah. Maka hari ini ayo kita ngaji yang bener, ngikutin guru kita. Guru kita, yang penting ngaji syaratnya cuma satu, sanadnya nyampe ke Rasulullah. Udah begitu aja. Mau tua, mau muda, mau jelek, mau cakep tuh ustad, ikutin. Jangan nyari ustad yang modal terkenal di TV. Akhirnya apa? Emak-emak pulang ngaji dapatnya nyanyi doang. Cikini ke gondang dia, aku begini gara-gara dia. Lah ngajinya rajin, ngawan laki rajin. Pok, saya bilangin, empok mau masuk surga kagak pakai ibadah, Pok. Cuman patuh malaki. Ya Allah, tibang patuh sama laki, maka empok satu langkah keluar dari pintu rumah. Laki kagak tahu haram, Pok. Kadang-kadang kagak, besok hari Minggu. Ya Allah, CFD. Apa CFD? CFD itu singkatan, cuman foto doang. Lari mah kagak, penampilan ya Allah baju merecet banget. Pak, saya bilangin, jadilah jablay di depan laki kita. Tong, lu jangan dengerin. Ini buat yang tua-tua ini. Jadi Pok, laki kita ya Allah, laki itu luar biasa. Maka jangan salahin kalau laki kita kawin lagi. Kenapa? Karena dia pulang kerja puyeng liat bini. Koyok di mana-mana. Minyak GPU, wah, udah enak aja baunya, dicium di atas sopel. Wah Allah, nyangkut pahit banget di mulut. Wah, lu makan apaan? Makan beliau kali ini dia. Iya, bini harus dandan yang cakep di depan laki. Maka perempuan zaman sekarang, mohon maaf nih tim hadroh yang belum pada kawin, kalau ngeliat perempuan dari kaki bang, jangan dari mukanya. Orang muka pada nipu. Wah Allah, mukanya putih, merendeng banget, kutu lewat meleset, kakinya hitam banget. Bahan kimia yang dipakai, berapa banyak hari ini orang putih kagak pakai skincare, merah kayak nyinying. Udah terima aja, la in syakartum la azidannakum. Terima apa yang Allah kasih, nanti ditambahin sama Allah. Badan udah gemuk dikuru-kuruin, akhirnya kuru kagak setruk. Udah ayo ngaji aja yang bener. Maka nyari guru yang sanadnya jelas. Nih di sini ngaji gurunya jelas, mondoknya jelas, punya guru. Tuh, makanya saya pesen cuman sama bocah, sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau salaman sama guru kita, ibu-ibu salaman sama ustazah, bapak-bapak salaman sama ustaz sama kiai, salaman cium tangannya, matanya pandang. Kenapa harus begitu? Tuh kata guru saya, karena tangan guru kita akan bertemu tangan dengan tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, dan tangan itu bertemu dengan tangan sampai tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh berkahnya di situ, cium tangan guru kita, matanya lihat. Kenapa? Karena guru kita pernah memandang gurunya, gurunya mandang gurunya, sampai mandangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih sanad nih, ini mah contoh kecil sanad. Sanad itu apa sih? Urutan guru kita, gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Contoh di Bekasi ini pasti nginduknya ke Kiai Haji Nur Ali.
Ada lagi Kiai Haji Muhammad Nur, pendiri Sulamul Istiqomah, Bungur. Ada lagi Guru Jirin An-Nida. Ada lagi Kiai Mukhtar Tabrani An-Nur. Ada Guru Soleh, banyak. Dan itu semua mengandung daripada guru-guru kita ngiblatnya ke Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Tuh, itu maha gurunya orang Betawi yang menghasilkan kiai-kiai yang ada di Betawi. Mondoknya di Asyafi'iyah, Kiai Haji Abdullah Syafi'i nyambung, beliau belajarnya sama Guru Marzuki. Mondoknya di Azziyadah, Tanah 80 Klender Abuya, Kiai Haji Zayadi Muhajir nyambung, belajarnya sama Guru Marzuki. Mondoknya di At-Taqwa, Kiai Nur Ali nyambung, beliau belajar sama Guru Marzuki. Ini namanya guru. Nanti yang belajar di Jawa nemu dari mana? Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dari Syekh Khalil turun punya murid, di antaranya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus nyambung Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta. Di Buntet Cirebon ada Kiai Haji Muhammad Abbas, di Kempek ada Kiai Akil Sirot. Tuh nyambung semua, ujungnya di mana? Di Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dari Syekh Khalil nyambung lagi kemana? Syekh Nawawi Al-Bantani yang kemarin baru dihaulkan. Jadi nyambung, itu namanya sanad guru. Jadi tanya sama guru kita, guru mondoknya di mana? Jelas sudah, saya mondok di At-Taqwa. Udah jangan banyak nanya, berarti nyambung udah guru kita. Guru belajarnya di mana? Saya belajar di Jawa Timur, saya belajar di Jawa Tengah. Nyambung. Nanti dari Syekh Nawawi Al-Bantani nyambungnya kemana? Said Alawi Al-Maliki. Said Alawi punya anak namanya Said Muhammad. Said Muhammad punya anak namanya Said Ahmad nih yang sekarang masih hidup, ada di Mekah. Said Muhammad punya kitab Mafahim Yajib Antusohah. Tuh kitab. Kalau kita belajar ngaji di mana-mana, ada guru tanya kitabnya apa? Guru, kitabnya apa itu? Oh, Bulughul Maram, nyambung. Oh, kitabnya Jurumiyah, nyambung. Oh, kitabnya I'anatut Thalibin, nyambung. Tanya walaupun kagak ngerti. Ngaji mah kagak disuruh pinter sama guru. Sama Nabi kagak disuruh pinter. Dalilnya apa? Tolabul ilmi, suruh nyari doang, kagak disuruh pinter. Maka apa? Ayo kita ngaji. Kalau bukan hari ini kita ngaji, mau kapan? Ngomongin repot, ngomongin sibuk, semua orang repot. Yang nganggur aja repot, apalagi kerja. Lu ngapa kagak ngaji? Gua masuk malam. Besok lu ngapa kerja? Masuk malam lagi. Yang repot ustadznya yang masuk malam. Pengajian hari ini diliburkan, guru kita masuk malam. Wah, guru masuk malam. Iya, makanya ustadz mah jangan kerja, dagang boleh jadi ustadz. Repot kalau ustadz kerja. Emang apa? Ngaji banyak perayaan ntar. Iya, makanya alhamdulillah 14 tahun setelah pulang dari pesantren sampai hari ini dakwah udah 12 tahun kurang dikit. Kagak pernah nyari kerja, ngelamar kagak pernah, sampai bikin surat kuning SKCK saya kagak ngerti. Murid saya pada ngomongin, lu ngomongin apaan sih? Bikin surat kuning guru sama surat sehat, membayar ini di polisi begini. Oh, itu buat apaan? Buat kerja. Karena nggak pernah kerja. Kenapa? Yakin orang yang jalanin memperjuangkan agama Allah pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut susah. Ustadz mah kagak pantas ngeluh. Ustadz bikin status, ya Allah hidup begini amat, nemu duit kayak cepet yarin robek. Ustadz begitu. Jangan, iya harus jelas sanadnya. Dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki nanti nyambung lagi ke Syekh Khatib At-Turmuzi. Syekh Khatib At-Turmuzi punya guru namanya Syekh Khatib As-Sambasi, Minangkabau. Tuh orang Padang. Jadi kalau bapak-bapak makan di tukang nasi Padang ada potongan itu aki-aki ya. Itu Syekh Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Yasin Al-Fadani hidup sekurun sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuh, biar pada paham. Jangan ngeliat, loh di Bekasi rata-rata warung ada foto Kiai Nur Ali. Emang harus begitu kita. Foto Michael Jackson dipasang. Bagaimana mau berkah rumah? Ronaldo lagi begini. Yah, apa mau berkahnya? Messi dipasang. Foto ulama pasang. Yang ngaji mah yang bener-bener aja. Ustadz, itu dia celananya tinggi kagak, pendek kagak. Biarin dia begitu. Yang kita jangan usil, dua takbir begini Ustaz. Allah ngeluarin tenaga dalam, biarin. Kita mau orang NU takbir Allah. Makanya masjid banyak dirobah sama orang-orang Wahabi begitu kita. Sama azan, hayya 'alas shalah. Ayolah ke masjid. Dulu ini lagi enak-enak ke Samsu. Akhirnya masjid kita dibongkar sama orang Wahabi. Tuh rombongan dia kan habis zikir, Assalamualaikum warahmatullahi. Kagak zikir udah, pada main HP. Kalau kita kan cakep, zikir dulu, baca Allahumma antas salam wa minkas salam, doa, habis doa salaman, muter kan enak. Jadi jangan ada perbedaan. Yang beda kudu disamain. Lu nggak demen maulid, udah jangan datang maulid, jangan ngatain gua. Lu nggak demen tahlil, jangan datang tahlil, tapi lu jangan ngatain gua. Lu kagak ngusik gua kagak ngusik lu. Selesai hidup. Jangan kita kadang-kadang, gua Allah, oh no dia maulid.
ribet bermulit mulu. Jangan, lu ntar kalau mati kesambi menggotong. Makanya bini-bini kalau belanja online tuh harus izin sama laki. Dikit-dikit laki kita lagi ngopi depan rumah, paket TikTok apa Lazada bang? Shopee berapa? 132.000. Laki di kantong punya duit cuma 32.000, kan kurang cepet. Makanya sebelum CO ngomong sama laki, bang, ini kira-kira nyampe pakai 3 hari, lu kira-kira punya duit apa kagak? Ini gue mau CO, ya udah CO. Tuh kalau kata laki kita CO. Jangan ampe paket nyampe laki kagak tahu. Ntar bini-bini yang belanja online kagak izin sama lakinya, besok mati digotong sama JNE. Kirimin paket lu Pok. Tuh kayak Paus Fransiskus 4 hari mayatnya disemayamkan di gereja. Coba orang Islam ada punya tradisi begitu, repot kita. Wah udah sama mana gua dipakein baju, dipakein anu, dinyanyiin ya piano orang-orang mereka. Kita jangan usil batu mati digituin. Lu mati diapain? Jangan mikirin dia, mikirin besok kita mati di bawah apaan. Ketika kita berpes-tupes dengan Allah, apa yang kita mau sombongin kepada Allah? Apa yang kita mau ditanyakan sama Allah? Ketika kita ditanya sama Allah, apa yang kau dapat dari dunia? Mana jawabannya? Hari ini guru kita ngajarin, man rabbuka, kita jawab Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, kita jawab Muhammad bin Abdullah. Tapi besok ketika ditanya sama malaikatnya Allah, pertanyaan itu sama, tapi jawabannya bukan dengan lisan, tapi dengan amalan selama hidup kita. Itu yang repot. Biar kita apalin di sini juga besok kagak bisa kita. Gua ngapalin lu besok gua kalau ditanya sama munkar dan nakir kan gua udah apal buat man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad. Nanya mulu malaikat, ada begitu lah kagak ada. Kan kita ditanya ular palanya atuh bercabang 7 udah siap ngeragotin perempuan yang pakai kerudungan kagak pakai ciput. Ciput laki-laki ngerti ciput? Dalaman perempuan no kayak empoan no. Nah 15.000 pelit banget. Kadang-kadang naik motor sampai beriap begitu Pok. Satu helai yang dilihat sama yang bukan mahram besok diganti 70 rantai dari api neraka. Ngerti? Wah tahu udah ngartengir. Iya jangan Pok, udah ya Allah main TikTok boleh, jangan joget. HP ditaruh, ditatakin di tembok, joget dia. Apalagi kemarin tuh yang bagi duit begini-begini. Tahu-taunya apa? Tarian Yahudi. Dah, apa katanya? Orang cuman girang-girangin bocah, ponakan. Begitu aja lo kata girang-girangin. Bagi duit aja langsung, bagi duit pakai lompat-lompat dulu, duit cuma 2.000. Mau aja suruh-suruh mau mamang. Jangan udah yang begitu-begitu, jangan ikutin ngaji yang bener. Makan ngaji cakep rapi, apa aja dibaca, salawat beda mau bapak-bapak. Guru belum nyampe, Ustaz Nur Ali belum nyampe, ibu-ibu mau udah 3 kali khatam salawat. Ya Allah, emang di majlis taklim ada 3, Empo Masito ada namanya di sini. Empo Masito nggak ada ya? Tuh suaranya enak dia. Rodemah, suaranya rada becek dikit. Emang habis hujan. Yang ketiga Empo Marpuah. Ini di majlis taklim bertiga. Gua Allah mic ditarik-tarik, udah gua baca. Lu dari tadi suara lu begitu aja baca salawat apa aja. Enak kita dengerin. Selesai salawat dibaca apa aja dinyanyi. Marpuah emang tukang nyanyi. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Guru malah duplong aja kata guru, lama banget. Apa aja dibaca tuh mak-mak berkah. Kayak sekarang nih musim haji. Emang apa sih kalau orang mau pergi haji, pergi umroh, ratib nangis baca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma, padahal di Mekah nggak ada yang nangis begitu. Gagas labbaik Allah, nyampe di lokomotif beda lagi nadanya. Labbaik Allahumma ya Allah. Karena orang pergi haji, pergi umroh sama kayak orang mau mati, pakai baju putih diazanin. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ke sono biar berangkat ke sono. Biar pada ngaji enak. Kalau ngaji azan tuh bocah nih azan diajarin, minta ajaran sama Ustaz ajarin saya azan biar suaranya enak, azan kudu bener. Ini kadang-kadang makhrajnya salah, azan pakai kho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gila aki-aki azan pakai kho. Salah bang, azan pakai ada kho-nya. Ada bocah azan Jumat lagi pakai C. Pakai gamis warna putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita mau ketok aja pakai mic. Azan yang bener, kagak ada kho, kagak ada C di situ, enak-enak aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak ada kho. Naum ini dipanjangin. Bagaimana orang sholat mau rame subuh, naumnya dipanjangin. As-salatu khairum minan naum.
laki udah bangun ditarik sama bini, bang lu kagak ngerti itu emang disuruh tidur. Naum kan artinya molor, makanya naumnya matiin, as-sholahnya mau panjang, monggo as-sholatu khairun minan naum, jangan naum ketok palanya begitu. Iya, ayo ada perubahan biar enak, biar masjid rapi, musola rapi, enak. Ayo yang tua silahkan jadi imam, ajarin yang muda, ntar yang tua kagak ada, yang muda jadi imam. Kalau jadi imam jangan lama-lama, fal yukhafif, ringkas. Kenapa diringkas sholat kita kalau sholat jamaah? Karena di belakang au kabiratun, ada orang tua. Jangan sampai orang tua yang punya encok, yang punya pegelino, yang punya rematik nyesel sholat sama kita. Kadang-kadang sholat lama banget. Wa Allah, bismillahirrahmanirrahim. Baru pulang dari Mesir. Wah, iya salah tetap kayak Haji Muammar ZA tadi tuh bocah. Suaranya enak, bocah Maulid. Jadi imam jangan lagu begitu. Mau dipukulin kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nenek-nenek udah megang sendal itu di belakang. Gue pukulin Ustaz nih, gue cegat lewat mana Ustaz. Jangan, kita mah yang biasa-biasa aja, orang kampung mah demen lama kagak, cepet juga kagak, dia mah yang standar-standar aja. Doa jangan lama-lama kalau habis sholat. Mendoa lama yang ujung-ujung Rabbana Atina juga. Ada orang baca doa kalau Rabbana Atina kagak dibaca. Lah pasti dibaca, emang itu kunci permintaan ada di situ. Rabbana Atina, ya Allah baikin dunia saya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan akhirat doa apa jadi baca. Zuhur minta duit, Allahumma aghnina bi halalika, kata Allah, wah duit lagi di bocah nih. Asar, Allahumma aghnina, udah minta kaya lagi di bocah nih. Doa yang baru ini minta kaya mulu tuh. Maka kita jarang-jarang doa kita diijabah. Apa yang kita minta dunia mulu. Enggak pernah kita minta doa, ya Allah matiin saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Matiin dalam keadaan husnul khatimah. Cakep. Saya punya guru Abi Kiai Haji Abdurrahman Madinah, meninggal dunia habis selesai ceramah, minta dikerokin sama bininya belum sempat. Ceramah subuh jam 7 tidur, jam 10 adem aja, ternyata meninggal dunia. Itu yang kita pengen, mati jangan mati mata melotot, lidah keluar. Ya Allah, kenapa itu orang yang sakaratul maut banyak yang begitu? Karena pas sakaratul maut kita disetelin sama Allah. Dari mulai kita baru dibrojolin sama emak kita sampai meninggal dunia, walaupun sekecil biji dzarrah. Biji dzarrah kata ulama lebih kecil daripada biji selasih. Ditunjukin semua sama Allah, kebaikan apa keburukan. Baik-baik. Maka banyak orang yang lagi sakarat. Itu karena dia lagi ngelihat yang jelek-jeleknya dalam kehidupan dia. Ada orang yang meninggalnya adem karena yang dilihat cakep-cakep semua. Makanya ayo, inti dari acara ini adalah bagaimana kita bersatu. Warga RT 04 Lokomotif bersatu. Jangan ada yang marah lagi udah. Kerja bakti kudu akur. Jangan mentang-mentang Jawa lu ngerukin selokan gue menyapu aja. Jangan bareng-bareng, gerah bareng, capek bareng kita semua. Ntar siang-siangan dikit RW nyampe beli nasi padang kan begitu. Jangan dilihat launya set RW beli nasi padang, launya telur. Mereka si padang launya telur. Norak banget ya. Jangan udah dibeliin lu ngatain mulu. Jangan. Iya ya Pak, ngaji yang bener, ngaji yang rajin. Ya semangat ngaji. Biar apa? Mati dalam keadaan ngaji, cakep. Jangan sampai kita mati lagi nyawer bang. Ya Allah, nyawer berani banget sama biduan. Bikinnya lagi ngulog aja biarin buang, gue matiin ya buang. Jangan kok. Iya, kalau mau berantem sama laki jangan. Sholawat tuh kunci rumah tangga, bisa akur dengan sholawat. Laki udah ngangkat golok tinggi buat kita mau dibacok, tunjuk aja emang laki kita namanya Komar. Qamarun sidlan nabi qamarun. Tuh golok turun kagak jadi dibacok bininya. Lah emang lakinya ngaji, bininya kebetulan namanya Jamilah. Diterusin sama lakinya wa jamil kagak jadi, anak di belakangnya wa kaful mutafakal wal dinadi. Bapaknya mamanya nyaut Allah kagak jadi po. Berkah hidup apa yang hari ini kita keluarin nih, yang bantuin bikin tenda, yang bantuin bikin nasi, yang bantuin nganuin air, yang ngeluarin duit, berkah insyaallah kalau kita ikhlas.
Jangan takut-takut, Pok. Ini panggung udah dibikin, kagak jadi ditempatin. Ikhlas, berkah insya Allah. Empok dari tadi digeser ke sana, digeser kemari, biarin, Pok. Emang kayak gosokan. Emang lagi begini cuacanya mau gimana? Iya. Makan belum apa belum, udah jangan lama-lama, segitu aja cukup, udah nggak usah 11. Lama-lama gitu ya. Maafin Kiai ini, ya salah ngundang ini. Orang begini diundang, lagi berani-berani banget lagi ngundang saya. Alhamdulillah, berkah. Yang penting berkah. Jadi intinya sambung silaturahim. Yang kedua, jangan berhenti ngaji. Ngaji penting bang. Pokoknya orang kalau kagak bisa ngaji geblek banget. Kemarin tuh kuburan Covid, rumah saya dekat kuburan Covid tuh, Rorotan. BKT turun kan ada kuburan Covid ya. Itu setiap lebaran kan udah hampir berapa tahun tuh, dari 2019 tuh kuburan. Berarti udah hampir 6 tahunan tuh kuburan, 7 tahun udah taruh. Itu kuburan tiap Idul Fitri sama Idul Adha sama sebelum puasa banyak ustadz jadi-jadian. Orang mana itu? Saya lihat, ya Allah, profesor begitu dia. Orang mana itu dia ya? Modalnya cuma doa doang. Satu paket kuburan kalau pakai Yasin, tahlil, doa, gopek. Lo kalau 100 kuburan kali gopek. Wah, kemarin tuh Ustaz begitu tuh. Iya, ya Allah, bini saya ngomong, Abi nggak ke situ. Lu, gua suruh ke situ. Malu gua. Iya. Maka apa? Karena anaknya kagak bisa baca doa. Maka orang yang dikuburin di situ kan orang jauh semua, yang mohon maaf sama ngaji rada-rada kurang. Maka sekalinya Ustaz salah, dia kagak ngerti. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Syakirin dulu, apa naimin dulu? Naimin dulu, apa syakirin dulu? Nah, yang mana nih? Karena yang dengerin kagak ngerti, dia mah enggeh aja udah amin, amin, amin. Makanya kalau doa, depannya udah Robbana, jangan dibalikin lagi ke Allahumma. Rocky pemati ribet nyatetnya. Nih Rocky pemati udah nyatet nih. Tit, udah Robbana tit. Doa kalau udah mau Robbana, habis sudah. Ditarik lagi ke atas. Apa kata Rocky? Tit, kagak jadi, tit naik lagi ke atas deh. Nah kagak jadi dicatat. Makanya adab doa juga penting. Salah nggak? Nggak salah sih, pakai adab. Kalau depannya udah Robbana, mau Robbana hablana, Robbana zulamna, Robbana atina, jangan dibalikin ke atas lagi. Itu malaikat ribet. Entah kakak selang kita dibagel. Ngerti dibagel? Itu Ustadz cuma modal apa? Modal baca doa doang. Lah kalau satu kuburan gope kali 100 aja kuburan. Jon dia udah itu. Iya. Nah kita kan tahlil di kampung paling gocap la ilaha illallah la Tapi karena Ustadz ikhlas, berkah hidupnya Ustadz. Ustadz kan kagak punya gaji, Pok. Ya Allah, ngandelin ada yang mati lagi. Ya, tahlil lagi 7 hari gajian, kata bininya, Bang, 7 hari bang. Nah, dari malam pertama lu cuma bilang makasih doang tuh. Makanya rata-rata bini Ustadz gemuk. Bang apa emang biasanya kan kalau pulang ceramah berkat makan nasi dulu tuh bini. Bangun nih papa pulang ceramah makan tuh nasi. Kelar makan nasi cuci mulut, ada parselnya, ada ya Pak RT ya? Ada ya? Enggak, ini mah bukan minta, menilangin. Kalau di mana-mana biasanya pulang ceramah ada parselnya. Nah kalau di sini kagak ada nggak apa-apa, kagak. Iya saya tandain dong, udah gua kagak mau ke situ lagi nih. Ada parselnya, iya. Tuh bini tuh abis makan cuci mulut, kelar makan dan cuci mulut dikasih amplop. Tuh bini mana yang kagak seneng? Maka bini Ustadz gemuk, pikirannya kagak. Maka keluarganya Ustadz rata-rata penyakitnya 3. 1 ambien, sering makan pedas, jarang minum. Yang kedua stroke. Yang ketiga gula. Tuh penyakitnya Ustadz. Iya, maka saya muda-muda udah punya rematik. Emang apa? Lah makan mulu. Habis makan tidur dipijitin sama murid, senang banget. Kalau malaikat yuk dibahas kita sama malaikat. Maka besok di hari kiamat yang ditanya sebelum para maksiat, Ustadz duluan yang ditanya. Nih Ustadz nih nyuruh sholat duha pagi, dia tidur Ustadz nih. Ustadz pagi tidur. Maka kita jangan bangga, hari ini banyak banget yang pakai gamis. Wah Allah, imamahnya kayak ban Vespa. Udah banget, jangan udah ngikutin guru-guru kampung aja yang ngajarin kita ikro, yang ngajarin kita juz amma, yang ngenalin kita fikih. Ikutin guru-guru kita. Apalagi RW-nya Ustadz, berat udah Pak RW juga Ustadz juga, double dia, enak banget dia mah. Dapat RW juga, dapat Ustadz juga, berkah itu begitu. Iya, tahlil udah no RW. Nah RW tadi sambutan, udah dibaca doa lagi dia Ustadz, lu ada amplopnya 2. Enak banget RW begitu. Iya, alhamdulillah dan berkah semua. Yang terakhir saya kasih hadiah oleh-oleh buat pulang bapak-bapak ibu-ibu. Silahkan yang punya banyak masalah, baik masalah hidup, ekonomi, belum punya anak, kawin udah lama-lama, rumah ngontrak aja, amalannya cuma 1. Buka surah At-Taubah ayat kedua paling bawah terakhir. Jadi pulang dari sini buka Quran, cari surah At-Taubah, cari ayat kedua yang paling akhir belakang.
Apal udah semua, orang ada di Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fayun tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul ba'da maghrib 7 kali, ba'da subuh 7 kali. Insyaallah itu duit yang ada di dompet bapak-bapak kayak tisu. Kalau hari ini kan ditarik habis. Entah kalau sering baca itu insya Allah yakin kepada Allah, mintanya sama Allah, jangan minta berdukun. Ustadz main dukun, PA itu Ustadz. Wah Allah jamaah disantet gara-gara kagak ngaji. Banyak cerita hari itu begitu, makanya banyak Ustadz lagi ceramah mati. Makanya saya pakai jas ini bukan pengen kata keren. Nutup-nutupin badan saya kuru banget. Tuh. Ya, jadi tuh kalau baca itu tuh kata guru saya Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, itu duit kayak tisu ditarik. Ada lagi. Nggak banyak, nggak kaya. Siapa yang bilang Ustadz kaya? Ustadz mah nggak ada yang kaya. Tapi ditarik ada lagi. Ditarik ada lagi tuh. Mau begitu bang? Mau ngasih bini bang? Karena doa kita tuh dua. Doa emak, doa bini. Laki biar sehebat apapun, bininya kagak redo, selesai kita bang. Makanya minta redo sama bini. Neng, redoin gue ya, neng, doain gue ya. Bini selalu angkat, makanya pok rajin-rajin sholat tahajud. Ini mau molor mulu, bangun mau kencing doang. Udah kalau lu bangun, mau orang-orang kencing doang. Jangan, apalagi ngomong, laki gue aja kagak sembahyang, gue mah jangan. Fir'aun, itu manusia paling laknat di hadapan dunia ini, punya bini ahli surga, Siti Asiyah. Jangan ngikutin laki kagak sembahyang, biarin laki gebrik sama malaikat. Kita mah jadi gini harus ngikutin ya. Yang banyak-banyak aja ambil, semuanya insya Allah bermanfaat. Jadi pesan saya jangan sampai diputusin silaturahim, terusin doain guru-guru kita, doain RT RW biar pada sehat semuanya ya, biar pada makmur hidupnya, biar bisa silaturahim lagi. Dan kita semua yang kumpul malam hari ini tidak lain dan tidak bukan keluar dari tempat ini, Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Allah jadikan hidup kita hidup yang bermanfaat buat dunia dan akhirat, dan rezeki kita diberkahkan, anak keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon dibukakan pintu maaf yang sewas-wasnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri pribadi saya sendiri yang dhaif dan fakir ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Nama saya Dailami Saad Simatupang. Aplikasi Matupang, siang malam tunggu panggilan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.